Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 5 September 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Stabat pagi tadi kembali melaksanakan sidang lanjutan kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Pada agenda sidang kali ini, Pengadilan Negeri Stabat memanggil dan memeriksa keterangan saksi penyidik dari Polda Sumatera Utara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang dipimpin Halida Rahardini kembali melaksanakan sidang lanjutan kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Sidang hari ini dengan agenda memeriksa keterangan saksi dari penyidik Polda Sumatera Utara yang menangani kasus ini yakni Kompol Heri Sofyan. Sidang ini juga diikuti oleh dua orang terdakwa masing-masing, Hermanto Sitepu dan Iskandar Ginting secara daring dari Lapas Tanjung Gusta Medan. Keduanya didakwa pasal 170 atau pasal 351 KUHP tentang pengeroyokan dan yang menyebabkan seseorang penghuni kerangkeng bernama Abdul Sinik meninggal dunia. Dalam kesaksiannya, Kompol Heri Sofyan mengatakan pihaknya yang membuat laporan polisi terkait adanya dugaan penyiksaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama Abdul Sinik, salah seorang warga Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Laporan ini dilakukan pasca operasi tangkap tangan KPK di rumah pribadi Bupati Langkat di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat yang menemukan adanya kerangkeng manusia berisi sedikitnya 30 orang dalam 2 kerangkeng. Kompol Heri Sofyan dan tim Polda Sumatera Utara juga yang melakukan penyelidikan di lokasi kerangkeng dan ikut serta melakukan ekskumasi di makam korban almarhum Abdul Sinik. Pasca pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, sejumlah bahan pangan di Medan, Sumatera Utara mulai naik. Bahan pokok yang naik seperti cabai, beras, dan telur merangkak naik hingga mencapai 30%. Ya, kini para pedagang terancam gulung tikar dikarenakan sepi para pembeli. Harga kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang di pasar tradisional Pasar Kapuas dan Pasar Jawa di Kecamatan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan hingga 30% pasca kenaikan bahan bakar minyak. Hal ini terjadi dikarenakan ongkos angkut barang yang naik dan kurangnya pasokan ke pasaran. Kenaikan harga cabai merah mencapai Rp80.000 per kilogramnya yang sebelumnya hanya berkisar Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras naik hingga 500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Demikian juga harga bawang merah dan bawang putih pun mengalami kenaikan mencapai Rp20.000 per kilogram. Harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sementara ini harga telur ayam Eropa mengalami kenaikan mencapai Rp300 hingga Rp500.000 per butirnya. Telur ayam dan bebek mengalami kenaikan Rp1.000 per butirnya. Menurut salah satu pedagang beras Jamaludin, harga beras sekarang mengalami kenaikan. Pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan pokok untuk rakyat kecil ini. Para pedagang kecil terancam gulung tikar akibat lonjakan harga bahan pokok yang terus naik sehingga sepi pembeli. Udah naik ya Pak, seperti beras ini? Beras naik, kalau minyak normal, kan sudah normal. Kalau bulan ini naik beras, ya enggak, kayak mana dibilang? Harganya itu udah berapa, udah rata-rata udah naik 300 perak ya kan per kilo. Ya harus distabilkan lah supaya masyarakat lebih lebih terjangkau dia. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi membuat sejumlah komoditi sayuran maupun telur turut mengalami kenaikan harga di pasar tradisional di Kota Medan. Akibat kenaikan harga ini, warga masyarakat Kota Medan mengeluh dan mengharapkan agar pemerintah segera mengatasinya sehingga harga bahan pokok dapat terjangkau. Tampak aktivitas di pasar tradisional Petisa Kota Medan sepi dan hanya sejumlah pedagang menjajakan dagangannya sambil menanti pembeli. Sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli pagi tadi terkait beberapa harga komoditi sayuran, telur, dan sembako lainnya mengalami kenaikan.
Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh pemerintah yaitu Pertalite dan solar pada Sabtu siang yang lalu mempengaruhi harga komoditi dilakukan penyesuaian. Untuk harga cabai merah mulai naik dari harga Rp80.000 menjadi Rp85.000 setiap kilogram. Sementara harga telur ayam Eropa dari Rp48.000 naik menjadi Rp54.000 setiap papan. Salah seorang pedagang Bahagia Sipayung mengeluhkan pasca harga BBM subsidi mengalami kenaikan sangat mempengaruhi minat pembeli jauh berkurang. Sangat itu berdampak. Itu BBM sebelum naik, cabai merahnya 80, sekarang udah jadi naik BBM-nya jadi 84.000. Ya harapan kita sama pemerintah biar bijaksana, biar pedagang-pedagang pun jangan mengeluh. Ya, lihat. Salah seorang warga Kota Medan, Rita, juga mengeluhkan sejumlah harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah. Sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah, diakuinya harga telur dan cabai merah mengalami kenaikan harga sehingga berdampak pada usaha catering miliknya di mana untungnya kian menipis. Telurnya naiknya nih ngerinya udah hampir 2 bulan. Satu papan 57.000. Sudah itu cabenya 100.000 lebih kurang. Macam mana kita mau naik harga sama catering? Enggak naik harga, pelanggan udah lari. Apalagi naik harga. Sekarang kondisi semenjak Covid semua udah kayak kuburan. Terus terang, kita susah lah. Belum lagi BBM naik, harga Apalagi BBM. semua BBM naik ini belum tahu lagi. Harapan kita kalau bisa turun dengan harga yang wajar gitu. Semua naik, kita susah masak. Nggak berani naik harga. Naik harga pelanggan semua lari. Diharapkan pemerintah agar segera mengatasi kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau, terutama pada pasokan pupuk tanaman bagi petani yang diduga di pasar juga mengalami kelangkaan. Diduga karena remblong, satu unit truk angkutan barang tabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Akibat kejadian kecelakaan lalu lintas itu, kedua supir luka parah, sementara 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Peristiwa laka lantas kembali terjadi Minggu sore kemarin, tepatnya di jalur lalu lintas Sumatera, Desa Blok Songo, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 truk barang. Laka lantas ini berawal dari satu unit truk bernomor polisi BK8635ZE dengan kecepatan tinggi datang dari Kota Pinang menuju Rantau Perapat. Diduga remblong dan tidak dapat dikendalikan supir. Setiba di TKP, truk tersebut oleng dan langsung menabrak sebuah truk yang sedang parkir di tepi jalan lintas Sumatera. Hingga truk tersebut ringsek dan nyaris terbalik. Salah seorang kernet, Suryandi, menjelaskan bahwa truk yang mereka kendarai sedang parkir dikarenakan ada perbaikan. Tiba-tiba ada kendaraan yang menyorong truk mereka, kedua supir luka di kepala dan juga kaki. Posisinya kami udah turun, nggak di dalam motor, mau ngisi radiator. Nah, terus? Tahu kami kecampak udah kok. Pikir motor kami yang meledak, main tadi udah ada yang nyorong. Bang, kalau dari supir sendiri bang bagaimana bang? Kakinya aja yang koyak sama kepalanya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara kasus laka lantas ini dapat dalam penanganan Mapolsekta Kota Pinang. Pemirsa, beragam informasi aktual yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Guna meringankan beban masyarakat penunggak wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah melalui Samsat meluncurkan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ya, pemirsa, pemutihan pajak bermotor akan dimulai pada 6 September hingga 30 November 2022. Kendaraan bermotor di wilayah Sumatera Utara, Gubernur mengeluarkan surat keterangan terkait pemberian keringanan pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran 5 tahun. Pada pemutihan pajak kendaraan periode tahun 2022, memberikan keringanan denda pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor kedua, tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun kelima dan seterusnya, serta bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Indra D. Irianto mengatakan melalui kerjasama sistem administrasi manunggal satu atap Samsat yang terdiri dari Ditlantas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, BPPRD, Sumut dan PT Jasara Harja Cabang Sumut yakin melalui program pemerintah pemutihan pajak kendaraan bermotor para wajib pajak yang menunggak akan melakukan pembayaran pajak karena mendapatkan berbagai kemudahan dan keuntungan melalui program yang diluncurkan. Untuk memberikan pelayanan kepada para wajib pajak yang hendak mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sarana dan prasarana akan dibuat dengan baik sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Indra D. Irianto mengatakan bagi para penunggak pembayaran pajak di atas 5 tahun diharapkan untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor karena pemerintah berencana pada tahun 2023 akan melakukan penghapusan registrasi identifikasi Ranmor atas pertimbangan pejabat presiden. Dirlantas mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk dapat menyahuti program ini dan mendatangi Samsat terdekat dari tempat tinggal masing-masing. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kaban bahwasannya ada relaksasi pemutihan beberapa paket gitu ya. Ada yang sifatnya pembebasan denda administratif, ada juga diskon pembayaran pajak, pokoknya dan sebagainya. Dan itu harapannya masyarakat lebih antusias untuk membayar pajak seperti itu. Ya, segera melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan mumpung pajak mudah-mudahan seperti ini sebelum pelaksanaan penghapusan data kendaraan dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia. Ya, jadi kita sudah berkoordinasi, kita tentu menambah beberapa tempat-tempat untuk pendaftaran dan sebagainya. Kita juga dibantu dengan beberapa digitalisasi untuk pembayaran dan sebagainya. Pihak bank juga sudah kita hubungi untuk berkoordinasi untuk memudahkan masyarakat untuk membayar secara online seperti itu. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara Ahmad Fadli menjelaskan, target yang diharapkan dari pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 sebesar 2,4 triliun, namun sampai saat ini masih mencapai 59% dari target yang ditentukan. Kepala BPPRD Sumut Ahmad Fadli mengatakan, melalui banyaknya jenis pembebasan denda yang diberlakukan pada program tahun ini, yakin masyarakat para penunggak pajak kendaraan bermotor akan mengambil kesempatan tersebut. Jika masyarakat wajib pajak membayar tunggakan pada program ini, maka nilai dari pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk pendidikan dan kesehatan serta pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara. Ia berjanji akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang ke Samsat untuk melakukan pembayaran penunggakan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya pemutihan ini berharap kepada kita semua masyarakat Sumatera Utara dan kita juga adalah wajib pajak untuk segera datang memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor karena ini adalah salah satu program pemerintah dalam melihat pasca pandemi Covid dan juga program pemerintah dalam rangka menjawab nantinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 4 terkait penghapusan registrasi identifikasi. Jadi dengan adanya pemutihan ini berharap jangan ada lagi nanti masyarakat yang dirugikan kalau sudah dihapus dari registrasi identifikasi kendaraan bermotor.
Kepala PT Jasara Harja Cabang Sumatera Utara, Tamrin Sinalahi mengatakan, sebagai bentuk sinergitas kemitraan di kantor bersama Samsat, Jasara Harja juga mendukung program pemerintah Sumatera Utara dengan memberikan pembebasan denda tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dengan dilakukannya pengutipan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan hanya untuk tahun berjalan. Itu pun secara progresif, 25% sampai 3 bulan, 50% sampai 6 bulan, 75% sampai 9 bulan, dan 100% untuk 1 tahun. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, maka berdampak terhadap profit bagi Jasara Harja. Sementara dana kematian akibat kecelakaan lalu lintas wajib diberikan Jasara Harja kepada ahli waris. Otomatis berpengaruh terhadap anggaran di Jasara Harja karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan tadi, tingkat kepatuhan masyarakat di Sumatera Utara untuk membayar PKB itu masih sangat rendah, sehingga berpengaruh tentang profit Jasara Harja ya. Dan angka kecelakaan di Sumatera Utara itu sangat tinggi. Rata-rata tahun 2021 itu meninggal 5,4 orang per hari. Jadi dana yang kami kolek dari masyarakat dalam bentuk SWD KLLJ itulah yang kami pergunakan untuk membayar dana santunan kepada masyarakat yang tadi, baik yang korban meninggal dunia maupun yang dirawat di rumah sakit. Dengan adanya pemutihan ini, kita harapkan masyarakat akan semakin aware untuk membayar pajak kendaraan bermotor, maka dana yang kami kolek ini juga ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita mengharapkan supaya masyarakat aware ya untuk membayar pajak kendaraan bermotor seperti yang kami sampaikan, walaupun kita mengharapkan masyarakat itu semakin taat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, maka dana yang kami alokasikan juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu ada, itu harapan kita. Pemerintah sangat berharap masyarakat Sumatera Utara, khususnya yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor, dapat mengikuti program ini yang sangat menguntungkan bagi para wajib pajak kendaraan bermotor. Pemirsa, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, sejumlah nelayan di Kota Gunung Sitoli membatasi jumlah pembeli BBM jenis solar di SPBU. Ya, sebagian nelayan sementara waktu juga lebih memilih untuk tidak melaut jauh ke tengah laut karena harus menyesuaikan stok BBM yang ada. Aktivitas warga maritim dari Desa Hilimbowo, Olora, Gunung Sitoli ini untuk melaut berjalan seperti biasanya, namun naiknya harga BBM khususnya jenis solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 setiap liter berdampak terhadap menurunnya daya beli nelayan. Bahkan para nelayan terpaksa mengurangi pembelian solar hingga 40% dari sebelumnya. Jumlah pembelian solar di SPBU karena pembiayaan transportasi nelayan harus dibagi untuk belanja kebutuhan konsumsi untuk 1 minggu berlayar. Bahkan nelayan menyebutkan akan menyiasati pemakaian BBM jenis solar dengan tidak terlalu jauh berlayar ke tengah lautan. Namun sebagian nelayan yang tidak berani membeli solar, mereka lebih memilih untuk tidak melaut dan membiarkan jerigen kosong dan tetap berada di kawasan tangkahan perahu nelayan. Di tengah mahalnya harga BBM khususnya jenis solar ini, para nelayan mengeluh. Nelayan berharap agar pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial seperti yang dijanjikan pemerintah sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM bersubsidi. Kalau untuk nelayan sendiri kan ini kan Pertalite kan sudah naik ini ya. Di harga 10.000 ya. Iya betul. Solar udah di harga 6.800. Apakah ada perubahan, ada perbedaan antara nelayan dengan pemakaian yang sedikit ada perubahan menurut permintaan dikarenakan mereka lebih memilih melaut di sekitaran lokasi dekat saja karena sehingga menginginkan irit dari pembiayaan bahan bakar. Sementara 2 hari pasca naiknya harga BBM bersubsidi, terpantau harga ikan stok lama sudah mulai mengalami kenaikan. Para penggalas tetap pasrah dan membelinya dari pengumpul di pangkalan demi memenuhi kebutuhan konsumsi warga di berbagai pelosok desa yang ada di Pulau Nias. Ya, 2 sekolah yang berada di Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai tidak layak dijadikan sebagai tempat belajar mengajar. Siswa dan guru merasa terancam jika melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. 2 sekolah yang tidak layak sebagai tempat belajar mengajar yaitu di SD Negeri 102032 Desa Gempolan dan SD Negeri 104.296 Desa Seblutu,
Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kedua sekolah ini terdapat sarana dan prasarana yang sangat minim dan plafon sekolah yang sudah miring dan hampir tumbang, sehingga sangat mengancam keselamatan para siswa dan guru ketika pengajar di sekolah ini. Kepala Sekolah SD Negeri 102032 Joni Buti mengatakan saat ini sekolah ini sudah sangat memprihatinkan di mana sejumlah ruangan kelas kondisi plafon dan pondasi kayu asbes sudah mulai miring dan hampir roboh. Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2019 yang lalu. Di sekolah ini terdapat tiga kelas yang kondisinya sangat memprihatinkan. Demikian juga yang berada di Sekolah SD Negeri 104296 Seiblutu tidak jauh berbeda kondisinya. Harapan saya baguslah ini dibikin, kemudian anak-anak itu pun datang kemari untuk belajar. Jadi kalau anak-anak datang kemari, kami pun guru-guru di sini akan selamat, ya, akan bagus. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sergai, Suwanto Nasution ketika dikonfirmasi tidak memberikan jawaban. Sementara Kepala Bidang Sekolah Dasar Ramnah Sinaga mengatakan saat ini masih melakukan pendataan berapa jumlah sekolah yang tidak layak dan sekolah yang perlu dilakukan perbaikan. Para guru dan tenaga kependidikan serta siswa mengharapkan agar pemerintah Serdang Bedagai secepatnya melakukan perbaikan karena kondisi sekolah ini makin hari kian memprihatinkan. Sejak 3 bulan terakhir, keberadaan pupuk subsidi jatah petani di Kabupaten Samosir sudah langka. Ya, akibatnya petani di Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta beralih belajar membuat pupuk organik. Akibat keberadaan pupuk subsidi, jatah petani di Kabupaten Samosir sudah langka sejak 3 bulan terakhir. Petani kelompok Horas Tani di Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir bergotong royong mengumpulkan limbah rumah tangga dan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan membuat pupuk organik untuk kebutuhan pertanian mereka. Sebanyak 22 kepala keluarga yang tergabung pada kelompok tani ini memanfaatkan limbah rumah tangga dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar pemukiman bergotong royong. Para petani beramai-ramai belajar mengolah membuat limbah rumah tangga dan tumbuhan menjadi pupuk organik. Sejak langkanya pupuk subsidi di Samosir, petani yang bergabung di kelompok Horas Tani ini menjadi beralih menggunakan pupuk organik untuk kebutuhan pertanian mereka. Ketua kelompok tani Horas Tani, Chandro Nadeak mengatakan sejak 3 bulan terakhir sudah terjadi kelangkaan. Kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Samosir membuat kelompok tani di Desa Sijambur beralih menggunakan pupuk organik. Kalau memang sekarang ini udah agak susah lah selama udah hampir 3 bulan ya. Lebih kurang 3 bulan. Di kius pun nggak ada. Nah, jadi sekarang ini jadi kewalahan lah petani. Jadi sekarang kami beralih membuat pupuk organik. Lantaran langkahnya pupuk di kius subsidi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah Kabupaten Deli Serdang melarang pedagang berjualan di sekitar cantilever karena membuat pengendara yang melintas merasa tidak nyaman. Ya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah berkali-kali menyampaikan larangan agar para pedagang tidak berjualan, tetapi tidak dihiraukan. Pembangunan jalan alternatif Kota Medan Brastagi Cantilever dikerjakan sejak tahun 2021 dan sudah selesai sekitar bulan Juni 2022 lalu. Pembangunan ini dilakukan untuk menghindari kemacetan bagi pengendara. Selain itu, dengan adanya kebijakan pemerintah membangun cantilever ini sangat membantu pengendara beristirahat di pinggir cantilever. Salah seorang pengendara, Andre, mengatakan dengan adanya cantilever ini sangat membantu pengendara beristirahat sambil menikmati suasana jalan dan makanan yang dijajahkan pedagang di sekitar cantilever. Setelah adanya penambahan jalan ini, kita sebagai pengguna jalan itu merasa bersyukur dan merasa termudahkan lah. Selain kita lebih leluasa jalan kan, tidak harus padat
Kalau padat kan bisa besar lah kemungkinan kita untuk jalan laju lebih mudah. Dan kemudian di samping itu juga banyak juga pengguna jalan ataupun para jualan, dia itu menggunakan tempat ini untuk berjualan. Dan kita pun pengguna jalan tidak harus terus sampai ke tujuan, tapi bisa beristirahat sampai di sini dulu untuk sementara. Sementara itu, salah seorang pedagang Jama'iyah mengaku khawatir berjualan karena takut ada tindakan tegas dari pemerintah setempat. Berjualan di sekitar kantilever ini sangat membantu perekonomian mereka. Sejauh ini pedagang diharapkan tetap menjaga kebersihan. Para pedagang berharap adanya kebijakan dikeluarkan surat izin berdagang di sekitar kantilever dan adanya tempat khusus yang lebih layak untuk pedagang agar mereka lebih nyaman berjualan. Sudah 3 bulan. Hari tertentu Mbak, setiap hari Sabtu sama Minggu aja, weekend aja kami jualan di sini. Karena kami memang kepingin mengharapkan disediakan tempat lah. Alhamdulillah ya jualan di sini. Bagi orang yang rest area beristirahat, ya bisa juga jadi pendapatan untuk kami. Tapi mohon maaf, memang kami juga salah jualannya ya. Iya, memang sangat membantu. Iya, jualan di sini. Kalau kami orang pedagang kan memang cari yang banyak pembelinya. Emang kalau 3 hari weekend gini emang banyak yang beli, sampai hari Minggu memang ramai pembeli. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Selama puluhan tahun meninggalkan bangku sekolah, sudah pasti banyak hal yang terlupakan, terutama wajah dan nama teman-teman semasa di sekolah yang disebabkan karena faktor usia. Ya, pemirsa, sementara faktor pergaulan di masa sekolah sangat mempengaruhi bagaimana kita saat ini terhadap mantan atau ex teman-teman. Apakah masih bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman sekolah tersebut? Beruntung memang karena sebagian alumni masih ada yang peduli dengan arti kebersamaan sehingga tergerak untuk membuat acara reuni guna mengingatkan kembali bahwa kita pernah sama-sama duduk di bangku sekolah. Untuk itulah alumni STM Negeri 2 Medan, SMK Negeri 4 Medan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Alumni IKBA menggelar reuni akbar lintas generasi ketiga tahun 2022. STM Negeri 2 Medan, SMK Negeri 4 Medan dengan mengangkat tema merajut kembali kenangan dalam kebersamaan yang semakin akrab, asyik, bermanfaat dan berakhlak mulia dengan mendekatkan yang jauh mempererat yang dekat di Hotel Madani Medan kemarin. Pada reuni akbar ini dihadiri alumni tahun 70-an, diantaranya Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Supandi dan mantan GM PLN Sumut Manerep Pasaribu. Serta alumni tahun 80-an diantaranya Kombes Polisi Purnawirawan Maruli Siahaan selaku penasehat IKBA STM Negeri 2 SMK Negeri 4 Medan. Pada kesempatan itu Profesor Supandi memberikan motivasi kepada para alumni untuk tidak melupakan orang tua, khususnya ibu, serta tetap semangat dalam meraih cita-cita guna meraih sukses di masa depan. Ya, kalau adik-adik ingin mendapatkan keberuntungan yang tidak disangka-sangka dari sang pemilik kehidupan, hormatilah kedua ibu bapamu, hormatilah guru-gurumu, dan jalin silaturahmi yang ikhlas sesama para sahabatmu dan alma matermu. Insya Allah kalian akan ditunggu oleh keberuntungan yang tidak pernah kamu sangka-sangka.
Polisi Purnawirawan Maruli Siahaan memberikan kiat-kiat sukses kepada alumni agar tetap ingat sejarah yang menjadi motivasi bagi diri kita untuk terus berjuang meraih kesuksesan di masa depan. Yang pertama saya pikir kita jangan lupa sejarah. Kenapa? Kalau lupa kita sejarah, kita sudah berhasil, percayalah bahwa kita tidak akan bisa meneruskan dengan baik. Tapi kita selalu mengingat sejarah, berbuat. Kemudian bagaimana kita untuk membangun komunikasi sesama. Terutama alumni, ini yang paling perlu kita harus pikirkan apa yang sudah dilakukan selama ini, terutama yang sudah kita selesai dari pekerjaan, berarti kan perlu untuk membangun hubungan secara kemanusiaan. Apa hubungan kemanusiaan? Misalnya orang duka, suka, itulah yang dilakukan oleh sekarang ini. Reuni Akbar ini semakin semangat karena dihadiri mantan guru STMN Negeri 2 Medan tahun 70-an, Mahmudin yang menerima ulos dan cenderamata. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2.
TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Ya pemirsa, kami mohon maaf dikarenakan ada kendala di studio kami, maka berita akan kami lanjutkan kembali. Ya pemirsa, selama puluhan tahun meninggalkan bangku sekolah, sudah pasti banyak hal yang terlupakan, terutama wajah dan nama teman semasa di sekolah yang disebabkan karena faktor usia. Ya pemirsa, sementara faktor pergaulan di masa sekolah sangat mempengaruhi bagaimana kita saat ini terhadap mantan atau ex teman-teman. Apakah masih bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman sekolah tersebut? Beruntung memang karena sebagian alumni masih ada yang peduli dengan arti kebersamaan sehingga tergerak untuk membuat acara reuni guna mengingatkan kembali bahwa kita pernah sama-sama duduk di bangku sekolah. Untuk itulah alumni STM Negeri 2 Medan, SMK Negeri 4 Medan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Alumni IKBA menggelar reuni akbar lintas generasi ketiga tahun 2022 STM Negeri 2 Medan, SMK Negeri 4 Medan dengan mengangkat tema merajut kembali kenangan dalam kebersamaan yang semakin akrab, asyik, bermanfaat dan berakhlak mulia dengan mendekatkan yang jauh, mempererat yang dekat di Hotel Madani Medan kemarin. Pada reuni akbar ini dihadiri alumni tahun 70-an, diantaranya Hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Supandi, dan mantan GM PLN Sumut, Manere Pasaribu, serta alumni tahun 80-an, diantaranya Kombes Polisi Purnawirawan Maruli Siahaan, selaku penasehat IKBA STM Negeri 2 SMK Negeri 4 Medan. Pada kesempatan itu Profesor Supandi memberikan motivasi kepada para alumni untuk tidak melupakan orang tua, khususnya ibu, serta tetap semangat dalam meraih cita-cita guna meraih sukses di masa depan. Saya ucapkan sekolah di jalan bebas, pulang sekolah ada berapa zaman-zamannya saya yang dulu lah. Banyak pengalaman 16-30 ya keseluruhan. Amin. Tuhan yang telah saya Ketua IKBA periode 2019. Allah ya Rabbi, setelah kami menempuh perjalanan kembali ke rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah ya Karim. Ya pemirsa, sementara itu kebersamaan itu indah dan menyenangkan, sekalipun jauh namun terasa dekat. Dan adanya rasa saling kebersamaan bisa membuat seseorang memiliki rasa solidaritas sehingga bisa menciptakan suatu keluarga yang erat.
Ya, dalam menjalin kebersamaan dalam keberagaman ini sudah pasti memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan suatu keutuhan persatuan dan kesatuan bersama yang menjadi kekuatan dalam mewujudkan visi dan misi. Indahnya kebersamaan dalam keberagaman ini diperlihatkan Ikatan Keluarga Besar Alumni IKBA STM Negeri 2 SMK Negeri 4 Medan pada reuni akbar ketiga tahun 2022 lintas generasi STM Negeri 2 SMK Negeri 4 Medan yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekalipun keberagaman itu ada, namun tidak menjadi penghalang bagi alumni untuk terus maju mewujudkan kelompok terdepan dalam memberikan kontribusinya kepada alma mater, serta mengajarkan kepada siswa atau junior untuk saling peduli dan memberi kepada alumni. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan rasa kebersamaan dan keberagaman dengan memberikan bantuan dari alumni guna mensukseskan kegiatan reuni akbar tersebut, sekaligus memberikan cenderamata kepada para alumni maupun guru yang telah memberikan pembelajaran hingga meraih kesuksesan. Sedangkan perbedaan atau keberagaman yang ada di antara alumni tidak perlu dipertentangkan dan ada baiknya dimanfaatkan secara bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan hasilnya dapat dirasakan bersama. Dalam menjalin kebersamaan, sebagai alumni harus mau belajar bagaimana pentingnya saling memahami, mau mendengar, mau berbagi, dan mau untuk peduli, sehingga bisa dimaknai bahwa kebersamaan itu indah saat dijalani dan indah saat kenangannya diingat. Semoga para alumni yang berada di bawah naungan IKBA STM Negeri 2, SMK Negeri 4 Medan tetap mampu mempertahankan kebersamaan dalam keberagaman sampai kapanpun tanpa terpengaruh oleh siapapun yang ingin menggoyahkannya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah gereja di Kota Medan sudah melakukan kebaktian minggu seperti sedia kala, diikuti Jumat dengan seketika. Ya, di antara gereja yang telah melaksanakan kebaktian minggu adalah Jemaat Gereja HKBP Tanjung Mulia Resort Medan Deli. Beginilah kebaktian minggu di Gereja HKBP Tanjung Mulia Resort Medan Deli, Distrik 31 Medan Utara. Kebaktian minggu ini adalah kebaktian minggu ke-12 setelah Trinitatis yang dipimpin Pendeta Resort Tanjung Mulia Resort Medan Deli, Pendeta Ojak Sihite STH. Kebaktian minggu ini kemarin dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat, diikuti jemaat anak-anak sekolah minggu, remaja, dan dewasa. Di gereja yang berada di Jalan Aluminium Raya ini, kebaktian minggu hanya dilakukan satu sesi terkait dilaksanakannya Pesta Gotilon atau Pesta Panen tahun 2022. Sejumlah penampilan diantaranya kur tidak disuguhkan untuk mempersingkat durasi kebaktian, kidung pujian, responsoria, dan votum, serta warta jemaat yang disuguhkan. Kebaktian penuh sukacita dan hikmat ini diikuti para jemaat dari 10 sektor yang ada pada pelayanan gereja ini. Pendeta Resort HKBP Tanjung Mulia Resort Medan Deli, Pendeta Ojak Sihite STH, mengulas tema khotbah berjudul Semua Nyata di Hadapan Tuhan. Pendeta Ojak Sihite STH menyatakan Tuhan adalah Maha Tahu, bahkan segala peristiwa Ia tahu. Demikian halnya keberadaan manusia, sangat dikenal karena Tuhan yang menciptakan. Dikatakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia diketahui, sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan dari hadapan Tuhan. Demikian halnya Tuhan mengetahui perbuatan dosa umat manusia, bahkan mengetahui yang dibutuhkan oleh manusia. Karenanya manusia harus jujur dan berperilaku benar di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan tidak akan membalaskan kejahatan dan dosa-dosa kita manusia, karena Tuhan itu maha baik. Tuhan itu memberikan anugerah yang luar biasa. Tapi jemaat itu harus benar-benar mengenal dosa, kejahatan, perilaku yang dia lakukan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah maha baik dan tidak akan membalas segala kejahatan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Tadi sudah saya jelaskan khotbah yang saya paparkan di dalam khotbah itu. Walaupun banyak dosa yang kita lakukan, tapi jika kita menyerahkan kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, tapi mau bertobat, pasti Tuhan tidak akan membalas segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Tuhan membuka tingkat-tingkat langitnya dan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang menyesali segala perbuatan dosa yang dilakukan.
Terkait dengan kebaktian minggu yang hanya dilaksanakan satu sesi di Gereja HKBP Tanjung Mulia ini membuat pihak majelis gereja dan pengurus gereja menambah jumlah tempat duduk atau kursi dan membuat teratak tambahan di depan teras gereja ini sebagai tempat jemaat untuk mengikuti selama kebaktian minggu berlangsung. Pesta Gotilon atau Pesta Panen adalah tradisi jemaat HKBP sebagai ucapan syukur kepada Tuhan melalui ibadah di gereja. Lagu pujian dikumandangkan pada ibadah syukur Pesta Gotilon merefleksikan kehidupan spiritualitas orang percaya. Penampilan tari tortor panen dari budaya Batak Tapanuli juga membuat pesan Pesta Gotilon sampai ke jemaat. Potret tradisi Pesta Gotilon ini tampak di Gereja HKBP Tanjung Mulia Resort Medan Deli. Mengawali acara ini dilakukan prosesi membawa hasil panen hingga menuju altar gereja. Secara bergiliran, jemaat dari 10 sektor membawa hasil panen menuju altar gereja. Sebagai tempat dikumpulkannya seluruh hasil panen yang dibawa jemaat disambut oleh pendeta, panitia, dan majelis jemaat. Yang lebih menariknya, pada acara HKBP Tanjung Mulia ini, ternyata warga jemaat telah mengumpulkan celengan untuk kegiatan ini dan bergantian meletakkan celengan ke tempat yang telah ditentukan. Bahkan seluruh hasil panen tersusun rapi di altar gereja ini, diantaranya beras, berbagai jenis buah, dan makanan serta puluhan jenis minuman maupun hasil panen lainnya. Seluruh hasil panen ini lalu kembali dilelang kepada para jemaat dengan pimpinan jemaat HKBP Tanjung Mulia Pendeta Ojak Sihite STH. Partisipasi aktif para jemaat untuk membeli hasil panen ini menggambarkan terjalinnya keharmonisan antara pendeta dan majelis jemaat serta tokoh jemaat sekaligus panitia pembangunan gereja selama ini. Pimpinan jemaat HKBP Tanjung Mulia, Pendeta Ojak Sihite STH, bersyukur kepada Tuhan atas kian melimpahnya berkat hasil panen jemaat hingga terselenggaranya Pesta Gotilon ini dengan baik dan lancar. Ya, jadi gereja kita HKBP Tanjung Mulia ini tetap eksis, semangat. Karena memang kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan berjemaat dan juga di dalam pekerjaan sehariannya. Maka dalam saat ini gereja kita HKBP Tanjung Mulia ini sangat antusias dan semangat dari sektor per sektor. Dari sektor 1 sampai sektor 10, udah kita melihatnya bagaimana semangatnya untuk memberikan hasil buah sulung atau Pesta Gotilon yang hari ini yang merasakan bahwa Tuhan itu selalu melindungi, Tuhan itu selalu memberikan sukacita dalam berjemaat. Pada kesempatan itu tokoh jemaat sekaligus panitia pembangunan Landen Marbun SH dan Lindung Sianipar diiringi musik tampil menari di altar gereja sebagai ucapan terima kasih dan penghormatan dalam pembangunan gereja ini. Dalam melaksanakan tentang kedatangan gereja ini, terlebih dahulu Pesta Gotilon, sebagai rasa syukur kami, rasa syukur ruas, berbahu-membahu untuk melaksanakan Pesta Gotilon pada saat ini, dan memberikan apa hasil yang diapakan dalam 1 tahun ini, bisa menjadi manfaat bagi semua orang dan sebagai warga jemaat yang baik, kami memberikan sedikit apa yang kami dapat dalam bertani, maupun berdagang yang ada di Kota Medan ini, dan kami masing-masing saling membahu untuk melaksanakan dalam rangka untuk pembangunan gereja dan untuk pembangunan, terutama untuk pembangunan rohani yang kami laksanakan demi kemajuan gereja kami yang ada di Tanjung Mulia ini. Sementara itu tarian tortor dari sektor-sektor dengan membawa oleh-oleh berupa uang dilakukan, demikian halnya tarian anak-anak sekolah minggu maupun tarian remaja. Ya pemirsa, kaum ibu di Gereja Protestan Persekutuan GPP Jalan Pelajar Medan melaksanakan pesta Parheheon atau Kebangkitan Ibu. Acara ini dirangkai perayaan HUT ke-47 Gereja GPP Jalan Pelajar dengan tema Kupilih Kamu agar bisa membuat baik. Beginilah kebaktian minggu di Gereja GPP Resort Khusus Jalan Pelajar Medan kemarin, yang diawali dengan prosesi pendeta, majelis jemaat, dan peserta lainnya. Pada kebaktian ini, liturgis pendeta Hildaria Simanung Khalid STH, lagu-lagu pujian dan penampilan kur AMA GPP Pelajar, serta kur gabungan INA maupun vokal grup Immanuel termasuk Voice GPP ditampilkan pada kebaktian minggu ini.
Sementara doa syafaat oleh Pendeta Tunggul Siregar STH, sedangkan khotbah disampaikan Pendeta Rayati Saragih STH. Usai kebaktian minggu dilanjutkan dengan acara Hari Ulang Tahun ke-47 GPP Resort khusus Jalan Pelajar Medan. Pada acara yang dihadiri Pendeta Erwin Tambunan MTH ini disampaikan juga kata sambutan selamat ulang tahun yang mewakili jemaat Nyonya Halumban Gaul Boru Silutonga, mewakili semua majelis jemaat dan pendeta, yaitu Pendeta J. Baringbing MTH, yang dilanjutkan dengan peniupan lilin dan pemotongan kue ulang tahun dan melepas balon ulang tahun oleh Pendeta Resort. Pesta Parheheon Ina atau Kebangkitan Kaum Ibu diharapkan akan membangkitkan peran serta kaum ibu di tengah kehidupan gereja maupun keluarga. Di dalam Pesta Parheheon Ina dan HUT GPP Jalan Pelajar ke-47 ini adalah untuk membuat lomba fashion show, lomba komunikasi Alkitab, lomba rompa, lomba mengarsik ikan mas, lomba vokal grup komunikata. Dan tujuan kami adakan itu adalah untuk membangun kebersamaan kami sebagai jemaat ibu-ibu di dalam gereja kami ini, untuk menjadi silaturahmi, membangun iman. Namanya Parheheon Ina, artinya bangunlah iman ibu-ibu jemaat GPP sehingga kami menjadi ibu-ibu yang kuat sebagai tiang doa di dalam keluarga, membangun anak-anak kami, membangun keluarga kami, terlebih-lebih di dalam lingkup keluarga, baru lingkungan, baru jemaat GPP. Sementara itu Pendeta Rayati Saragih STH dalam khotbahnya menyatakan bahwa Tuhan Allah Maha Segalanya membuat wajib bagi umat Kristiani untuk mengimani keagungannya. Dikatakan semua kehidupan umat manusia diketahui oleh Tuhan, bahkan Tuhan selalu menguji dengan berbagai pencobaan. Karenanya diharapkan dengan momentum Pesta Kebangkitan Kaum Ibu dan HUT ke-47 tahun Gereja GPP Resort Khusus Jalan Pelajar Medan, para jemaat mengintrospeksi diri menuju ke arah yang lebih baik, termasuk kehidupan bergereja. Ya, kita berharap dengan adanya acara Parheheon Ina dan juga ulang tahun GPP ini, GPP ke depan semakin maju, terlebih kaum ibu, hehelah, bangkitlah untuk bisa menunjukkan bagaimana seorang ibu yang menjadi saksi Kristus di tengah-tengah gereja. Semoga ke depannya ibu-ibu GPP bisa semakin kuat, semakin hebat, dan menjadi pilar, menjadi tiang di tengah-tengah gereja ini, dan mereka menjadi teladan, dan dengan adanya kaum ibu, kaum-kaum yang lain juga semakin bangkit. Ratusan peserta dari berbagai provinsi memeriahkan pameran dan lomba burung berkicau dan rem 023 Kawal Samudra Cup. Melalui pameran dan lomba berkicau ini diharapkan dapat terjalin silaturahmi para pecinta burung dan bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya masyarakat pecinta burung. Pameran dan lomba burung berkicau dilaksanakan di lapangan Simaremare, Kota Sibolga. Ratusan peserta pecinta burung diikuti dari berbagai provinsi, diantaranya dari Sumatera Barat, Aceh, dan Riau, mengikuti pameran dan lomba burung berkicau dan rem 02 Kawal Samudra Cup yang dilaksanakan tadi pagi. Pada pameran dan perlombaan ini sejumlah jenis burung ikut diperlombakan, diantaranya jenis burung kenari, kajar, dan ragam jenis burung murai, batu, dan jenis burung lainnya dari berbagai daerah. Selain diikuti sejumlah peserta dari luar Provinsi Sumatera Utara, pameran dan perlombaan ini juga sangat antusias diikuti peserta dari berbagai warga dari berbagai kabupaten di Sumatera Utara dan mendapat perhatian dari masyarakat sekitar. Menurut salah seorang peserta dari Tapanuli Utara, Edi Tobing, sebagai ajang perlombaan dan pameran yang baru pertama kali dilaksanakan mendapat antusias yang tinggi dari para peserta dan masyarakat. Diharapkan melalui lomba burung berkicau yang dilaksanakan ini akan menjadi ajang tahunan. Melalui pameran dan lomba berkicau burung yang dilaksanakan akan dapat terjalin silaturahmi para pecinta burung di Sumatera Utara. Salah satu yang harus kita banggakan, pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan tertib, berjalan dengan sportif, dan animo peserta dari 4 provinsi yang ada di wilayah Sumatera. Dan semuanya berjalan dengan puas, berjalan dengan gembira, dan semuanya bisa menerima dengan baik.
Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.